Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tala dari MPM 2042240073. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Seiring perkembangan zaman, kurikulum mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnya pada standar proses dan standar penilaian yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Standar proses merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas agar berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu, standar penilaian merupakan cara yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Kedua standar ini memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Pada kurikulum 2013, standar proses pembelajaran dirancang agar bersifat interaktif, inspiratif, dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Standar penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik yang menilai proses dari hasil belajar peserta didik. Penilaian mencangkup 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian yang digunakan antara lain observasi, tes tulis, penugasan, dan portofolio. Kurikulum 2013 memiliki kelebihan, yaitu sistem pembelajaran yang terstruktur dan penilaian yang menyeluruh terhadap kemampuan siswa. Namun, kurikulum ini juga memiliki kekurangan seperti administrasi yang cukup rumit dan beban kerja guru yang lebih tinggi dalam proses penilaian. Pada kurikulum merdeka, standar proses pembelajaran bersifat lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berpusat pada siswa dengan penerapan diferensiasi dan berbasis proyek seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Standar penilaian dalam kurikulum merdeka terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan secara proses pembelajaran untuk memperbaiki proses belajar, sedangkan penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk melihat hasil belajar. Penilaian lebih menekankan pada perkembangan peserta didik dan bersifat lebih sederhana. Kurikulum merdeka memiliki kelebihan, yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran dan kemampuan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun, kurikulum ini juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan proses adaptasi serta menuntut kreativitas dan kesiapan guru dalam pelaksanaannya. Perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka terletak pada standar proses dan penilaian. Kurikulum 2013 cenderung lebih terstruktur dengan pendekatan saintifik dan penilaian yang kompleks, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel dengan pembelajaran berbasis proyek serta penilaian yang lebih sederhana dan berfokus pada perkembangan siswa. Dengan demikian, kedua kurikulum memiliki kelebihan masing-masing dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Terima kasih.